Hai semuanya, balik lagi sama aku Tenri. Kali ini kita bakal nge-review salah satu rumah di daerah Pacar Keling, Surabaya. Oke, mau tahu seperti apa? Let's go! Yuk kita masuk yuk, rumahnya seperti apa? Halo, Mas Rifki. Halo Mbak Tenri, ketemu lagi. Jumpa lagi. Oke, Mas, sekarang kita lagi di Pacar Keling, Jalan Oro-Oro. Oh ya, Jalan Oro-Oro, Pacar Keling, Surabaya. Jadi oke, hari ini kita mau review guys, salah satu renovasi terbaru ya di tahun ini project yang baru serah terima nih. Oke, di tahun 2025. Serah terima ya 2025 ya. Benar. Projectnya 2024. Oke, Mas, ini kan apa namanya, dari luar pun udah kelihatan unik banget ya. Aku mau tahu dong, ini konsepnya seperti apa sih sebenarnya, Mas? Di sini loh, beda di sini. Yuk, sini. Ini konsepnya itu, rumahnya itu kalau orang tahu itu pernah ke Singapura. Ini konsepnya Little India. Little India. Little India itu kan nama sebuah kampung di Singapura ya. Nah, Little India itu konsepnya mengadopsi itu Little India. Terus itu kan ada klasik-klasiknya juga. Nah, itu kita adopsi karena apa? Rumah ini itu sebenarnya renovasi. Rumah awalnya itu didirikan di tahun 1920-an. Oh, jadi rumah tua. Iya, rumah tua banget. Gitu. Jadi rumah tua banget kan, ornamen kayunya kan klasik dan jati semua. Betul, aku perhatikan ya, Mas. Ada teman-temannya tuh kayak jendelanya tuh kayak klasik banget ya, retro gitu loh. Klasik dan jati. Berarti ini nggak ganti atau gimana, Mas? Enggak, itu kita pakai lagi. Tidak mengubah. Tidak mengubah. Jadi memang jendela, pintu, kusen itu kusennya ada yang beberapa yang sudah rayap, kita ganti. Kita ganti pakai aluminium ya. Tapi mayoritas kusen untuk jendela dan lain itu kayu. Kayu awal dari rumah ini. Dari rumah ini tahun 1920 itu. 1920-an. Wah, lama banget ya guys ya. Oke. Mas, ini kalau boleh tahu lagi ya. Luas rumah ini, luasan tanahnya itu berapa, Mas? Kalau tanah itu lebarnya 20. Jadi rumah ini melebar. Iya, kelihatan sih. Lebarnya 20. Jenjang banget. Ke belakangnya 10 meter. Jadi 200. Cuman awalnya itu rumahnya besar, cuman rumah tua. Oh, rumah tua. Rumah tua. Terus karena pemiliknya ini anaknya cuma satu, ya kan? Terlalu besar, akhirnya dikecilkan. Oh gitu. Dikecilkan. Jadi bangunannya total cuma 70 meter persegi. Dipotong gitu ya. Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi sama 1 kamar mandi dalam. Oh gitu. Oke. Aku penasaran sama dalamnya nih, Mas. Boleh masuk nggak? Boleh. Yuk. Oke, kita masuk dulu yuk. Nah, kita di dalam guys, udah ada ruang tamu. Ini ruang tamu nih. Ini kan bangunan lama ya. Kira-kira ada challenge nggak sih ketika membangun di daerah sini tuh? Ada, banyak. Jadi challenge-nya yang paling utama itu adalah karena kita pakai bahan yang lama dan ini renovasi ya. Awal itu kita kalkulasinya itu bahwa ada beberapa bagian tembok itu yang kita nggak jebol, kita nggak bongkar. Iya, tapi ketika kita masuk, kita kulitin semuanya, ternyata itu temboknya udah rapuh. Berarti ini bener ya, yang dibilang dipotong itu tadi ya? Berarti ini di bangunan ini, dinding ini masih asli dong di daerah sini? Iya, ada beberapa yang asli, jadi kita jebol beberapa, cuman ada beberapa itu yang akhirnya kita perbarui. Kenapa? Karena udah terlalu rapuh. Iya, siap. Dari 1920 ya, Pak? Iya. 100 tahun. Iya. 100 tahun ini bagus sih, Mas. Terus banget ya. Kendalanya juga kayak contoh ini. Kayak ini kan alumini nih. Oh, yang ini? Iya, kenapa? Karena waktu kita copot kusennya itu rapuh banget, jadi udah rayap. Makanya kenapa kita ada sebagian itu yang kita ganti bahan baru. Cuman mayoritas bahannya kayu dan lain-lain, mayoritas bahannya kusen, jendela dan lain-lain itu tetap kayu. Kayak ini tetap ini jati lama. Oh, ini jadi lama ya? Jati lama. Oh iya, Mas, kerasa ya? Jadi beda. Jadi
jendela itu juga yang unik-unik tadi itu nggak ada. Sekarang pabrikan nggak. Iya bener. Berarti teman-teman kalau ada yang rumahnya kira-kira mirip seperti ini, itu bisa ya Mas ya kita remake. Bisa. Seperti baru walaupun dengan masih ada sentuhan lamanya. Sentuhan lama. Jadi siap. apa yang masih bisa dimanfaatkan kalau bisa. Nice. Masuk ke mau tau dong nih plafonnya sama. Ya drop ceiling. Plafonnya standar kami sih drop ceiling. Ya. Nah, ini lampunya kita pakai lampu gantung. Lampu gantung. Terus untuk keramiknya kita pakai keramik yang vintage ya. Vintage. Kita keramik yang vintage. Kalau misalkan teman-teman pernah jalan-jalan ke kafe atau ke kedai apa itu biasanya yang klasik vintage itu biasanya kayak gini. Jadi coraknya motifnya di Jogja kan banyak kayak gini ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang tengah. Nah ini kamar nih. Oh ini kamar. Cuman kita nggak boleh kesini karena udah ditempatin. Jadi ini kamar satu. Ini kamar satu. Ini di dalam kamar ini itu ini kamar. Iya kamar. Ini ada kamar mandi dalam. Oh gitu. Ini tuh ruang mandi dalam ya. Ruang dalam. Oke. Terus yang ini Mas? Ini dapurnya. Ini dapur di tengah. Sorry. Yang kamar mandi dalam yang belakang ya. Yang sini kamar biasa. Kamar aja. Ya, kamar aja. Ini apa? Ini dapur. Dapurnya. Ya, cukup spacious ya. Terus enak, ada jendelanya langsung. Ya langsung. Langsung dia terbawa. Karena untuk sirkulasi ya. Betul. Sirkulasi udara dan cahaya. Kita lanjut ke sini. Terus kita lanjut ke sini. Nah, ini kamar kedua. Ini kamar yang ada kamar mandi dalamnya. Ini kamar utama pemilik. Nah ini di sana ada kamar mandi, laundry room sama apa itu? Sama kandang anjing. Nah, kandang anjing tuh. Nah ini di sini pintu keluar. Keluar ya Mas ya? Ya. Oke. Ada kandang anjing juga ya. Jadi ini guys bisa buat apa namanya? Maintain room kali ya, atau kayak laundry room seperti itu. Oke, nice. Itu sih. Oke. Yuk kita ke luar lagi. Yuk. Oke, tadi kita udah masuk ke dalam. Ya itu luar biasa ya guys. Jadi benar-benar unik banget. Aku cukup terkesan. Mungkin di Indonesia hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada kayaknya. Karena ini konsepnya Singapura. Betul. Nah, terkait ini nih guys, aku pengen tahu Mas kalau perizinan pembangunan ini seperti apa sih? Karena kan renovasi ulang. Renovasi ulang dan berubah denah ya. Untuk IMB-nya itu rumah ini kita yang kerjakan. Jadi kita include IMB. Jadi IMB-nya sekalian Rius yang kerjakan. Jadi waktu pengerjaan itu sekalian sama pengerjaan IMB-nya juga. Pengerjaan bangunan jalan, pengerjaan IMB juga jalan. Jadi IMB itu kan sebenarnya untuk antisipasi biar contoh misalkan lingkungan terganggu dan lain-lain itu nanti mereka nggak lapor ke Pemkot. Lah kalau lapor ke Pemkot kan IMB-nya udah ada, ngapain? Berarti apa namanya mengantisipasi ada orang-orang iseng gitu ya? Nggak ada pelanggaran kita akhirnya. Jadi legal ya. Oke. Nah aku kan sering dengar nih tentang Rius Karya Mandiri. Aku juga tahu kalau bahwasanya punya jargon namanya kontraktor pop. Nah tapi aku pengen tahu nih perbedaan antara Rius Karya Mandiri dengan kontraktor yang lain di Surabaya. Nama kontraktor pop itu jadi beda. Oh iya, beda. Yang lainnya nggak ada general kontraktor interior. Iya, kita kan formal banget gitu kan. Kita kan nggak formal, kita santai kan. Casual banget, men. Jadi bedanya itu pertama sistem ya. Kita itu lengkap Mbak sistemnya. Pertama kita bisa borong full. Jasa dan bahan. Yang orang-orang pada kerja repot ribet itu bisa terbantu. Terus kita bisa borong jasa aja. Oh gitu. Nah kita bisa borong jasa aja. Contoh misalkan aku nganggur nih Mas, anakku nganggur, bisa buat beli apa itu, beli bahan segala macem itu, ya udah kita borong jasanya aja ya. Kita nerima. Terus ya yang ketiga beberapa case itu kita ada tukang kita disewa. Nah, tukang kita disewa. Bisa. Jadi contoh Mas, rumahku bocor. Misalkan, bocornya cuma nambal aja kan atau ganti talang lah misalnya. Iya. Jadi cuma beberapa hari. Terus Mas, aku butuh ngecat. Atau Mas, aku ganti keramik kamar mandi. Itu kan cuma seminggu selesai. Iya sih. Itu beberapa case itu mereka sewa ke kita. Oh, bisa ya, Mas? Iya, mereka sewa ke kita. Nah, kantor itu cuma ambil keuntungan 10-20 ribu per hari per tukangnya. Per tukang.
berarti ini ya, dalam arti kita nggak harus yang kayak takut untuk bertanya gitu Iya, ya? jadi Rius itu nggak mahal, enggak. Nggak mahal ya kan? Kita karena sistemnya lengkap. Oke. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, Rius itu variatif. Jadi kita nggak cuman bisa bangun dari nol. Oke. Kita juga bisa renovasi. Ya, kayak rumah ini ya? Ya, contohnya. rumah ini. Di luar sana masih banyak kontraktor yang nggak bisa renovasi. Masa sih Mas? Loh iya, kenapa? Karena hitungannya itu ribet. Oh, karena dari yang maksudnya udah ada terus dihilangin, dibawa lagi tuh hitungannya kan tambal ribet. sulam pekerjaannya. Oh iya, tambal Hitungannya sulam. ribet lah. Kontraktor lain itu malas ngitungnya. Oh iya, dan di sini bisa ya? Di sini menerima. Bahkan jangan lagi renovasi. Kita itu beberapa kali ada kerjaan nerusin borok orang. Jadi contoh misalkan ada orang itu ya pakai kontraktor atau tukang lain nih. Terus ditinggal lari, proyeknya mangkrak. Jadi belum selesai ditinggal mangkrak. Ditinggal lari, Padahal tuh udah dibayar ya? Iya udah dibayar. Mereka lari. Korupsi loh itu. Nah akhirnya Ya Allah. ketemu kita diundang, kita lihat ya kasihan ya. Banyak proyek yang seperti itu banyak. Terus kita bantu, kita hitungkan. Kita hitungkan, ini hitungan segini. Dengan sistem tadi. Iya. Sistemnya bisa borong full, borong biasa. Gitu. Atau kalau saya tukang nggak mungkin ya. Karena kalau biasanya kalau nerusin gitu itu biasanya 50, 60, 70%. Oh gitu. Ya, kalau borong biasa paling cuma 10, 15%. Berarti ini free konsultasi atau gimana nih? Kalau Visit? konsultasinya free, terus kalau pengerjaan di lapangannya kita yang ngerjain, itu desain sama RAB-nya free. Oh gratis. gitu, oke. Surveinya selama Surabaya Cirebon Gresik itu cuman beliin kopi aja. Beli kopi aja. Terus mantap. Terus bedanya lagi, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, saya dibilang PD atau apa saya nggak peduli. Tapi yang pasti, proyeknya Rius itu karyanya itu aneh-aneh. Anti mainstream. Jadi Anti mainstream. kita nggak cuma minimalis, terus abis gitu apa ya? Minimalis kontemporer, terus abis itu klasik. Skandinavian, nggak gitu aja. Kita juga ada yang seperti ini. Iya, ini unik ini ya. Little India ini mungkin di Indonesia hampir nggak ada. Jarang sih. Karena ini konsepnya ngadopsi dari Singapura. Bener. Meskipun kalau dibilang orang Indonesia, oh ini klasik nih. Iya. Bahkan banyak orang yang ngomong, ini kayak Santorini ya? Iya. Kayak Santorini. Padahal mungkin karena bidan putihnya mungkin. bidan putihnya kayak Santorini. Padahal bukan. Padahal bukan. Jadi itu sih, makanya kenapa kita ngerasa kita beda dari yang lain. Oke. Apalagi aku juga tahu kalau jargonnya itu kontraktor pop. Ya. Nah itu apa sih Mas kalau boleh tahu? Nah, kontraktor pop itu pertama karena selera musik saya sebagai pemiliknya Rius itu kan Britpop ya. Kita Britpop biasanya Coldplay, Oasis. Ya ini mbahnya ini, The Beatles, dan Britpop ya. Oke. Itu selera musiknya di sana. Terus Rius itu pengen dikenal di mana-mana. Intinya famous ya. Pengen terkenal ya. Otomatis kita ambil pop itu populer. Pop culture itu ya. Iya, kita ambil populer. Jadi kita pengen jadi kontraktor yang populer. Bukan kita nggak bermimpi jadi kontraktor besar yang bangun apartemen, bangun jembatan, enggak. Kita kontraktor yang ya bisa menyentuh semua kalangan ya. Maksudnya kita ngerjain paling nggak maksimal bangunan yang 3 lantai, 4 lantai, itu sudah cukup buat kita. Sudah cukup banget ya. Teman kita ada di mana-mana tuh. Iya. Ini berarti apa namanya low key tapi menyebar di mana-mana guys. Menyebar di mana-mana. Sederhana tapi di mana-mana gitu ya. Itu keren banget sih. Itu akhirnya orang kan taunya, oh Rius itu yang di sini ya, oh Rius itu yang di sana ya, di sana. Itu kita pengennya kayak gitu. Jadi dikenal di mana-mana. Siap. Ini aku juga aku baru tahu Rius ini baru beberapa tahun yang lalu guys. Dan aku tahu dari sosial media juga. Dan itu cukup bagus ya di Surabaya. Jadi jangan ragu-ragu lagi sih. Dan kontraktor pun kan beda ya? Beda ya? Baru kali ini nemu kontraktor yang kayak unik sih. Jadi kayak aku kayak nggak takut mau nanya-nanya, konsul, even cuman kayak nanya chat, ya kan? Kayak gitu. Oke Mas, ini kan rumah ini kan di daerah sini. Itu kira-kira aku udah dengar rumah ini mau dijual atau gimana gitu Mas? Oh bener dijual? Itu awalnya memang sebenarnya cuman pengen ngecilin bangunan sih awalnya karena anaknya cuma 1, terlalu besar dan lain-lain. Terus pas akhir-akhir project ternyata
kayaknya beliau mau ke luar, jadi entah keluar pulau atau keluar negeri, mau pindah itu, mau pindah. Nah akhirnya mau tidak mau harus meninggalkan sini, meninggalkan Surabaya, dan itu akhirnya Mas tak jual aja rumahnya. Ya kalau misalkan ada yang berminat dan misalkan mau tanya-tanya, silakan DM aja. DM aja langsung ke Mas Rifki. Nah ini kan di tengah kota ya, lokasinya di tengah kota, terus strategis banget, dan lahannya besar. 200 meter persegi tanahnya, 214 sorry. Memang ini Surabaya pusat ya? Surabaya pusat. Oke Mas, kalau boleh tahu harganya berapa Mas? Boleh spill nggak? Kalau harganya jangan di-spill di sini kali ya. aja lah. DM aja langsung ya. Langsung DM aja lah. Oke deh Mas, kalau gitu aku udahan dulu. Ya. Ini udah cukup mengenal lah ya sisi kontraktor pop itu seperti apa, dan juga renovasi terbarunya seperti apa gitu guys. Jadi tonton terus YouTube kami di channel apa Mas? Kalau boleh tahu? Rius Karya Mandiri, juga ada Instagramnya, boleh di follow Rius Karya Mandiri juga. Betul, seperti itu. Oke, see you guys di beberapa konten berikutnya. Dadah.